Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Yang terhormat kepada Ibu Okneriana SPD MPDE selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pengauditan 2 dan kepada rekan-rekan yang telah menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Rianti Hanafiah, NIM 210530032, dan rekan-rekan saya, Atifa Eviolina dengan NIM 210530056, dan Pratiwi Evelyn dengan NIM 210530029. Baiklah, pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan materi terkait dengan proses audit persediaan dan pergudangan, yang mana untuk submateri pertama dan kedua akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama, yaitu mengenai fungsi bisnis dalam siklus persediaan dan pergudangan serta keterkaitan antar dokumen dan catatan. Persediaan memiliki banyak bentuk yang berbeda, bergantung pada sifat bisnisnya. Siklus persediaan dan pergudangan dapat dianggap terdiri dari dua sistem yang terpisah tetapi berkaitan erat, di mana yang satu melibatkan arus fisik barang dan yang lainnya dengan biaya terkait. Nah, adapun fungsi yang akan membentuk siklus persediaan dan pergudangan ada 7, yaitu yang pertama, memproses pesanan pembelian. Nah, siklus persediaan dan pergudangan dimulai dengan akuisisi bahan baku untuk produksi. Pengendalian yang memadai terhadap pembelian harus diselenggarakan. Apakah pembelian persediaan dapat berupa bahan baku bagi suatu perusahaan manufaktur atau barang jadi bagi perusahaan retail. Lalu, bahan baku akan dipesan dengan permintaan pembelian yang dilakukan oleh personil ruang penyimpanan. Lalu, fungsi yang kedua yaitu menerima bahan baku. Penerimaan bahan yang dipesan melibatkan inspeksi atas bahan yang diterima menyangkut kuantitas dan kualitasnya. Setelah dilakukannya inspeksi, bahan itu dikirim ke ruang penyimpanan dan salinan dokumen penerimaan ataupun pemberitahuan elektronik mengenai penerimaan barang biasanya diserahkan ke bagian pembelian, ruang penyimpanan, dan utang usaha. Pengendalian dan akuntabilitas merupakan hal yang paling penting untuk semua transfer tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu menyimpan bahan baku. Nah, setelah bahan baku diterima, bahan baku selanjutnya disimpan di ruang penyimpanan. Saat departemen lain memerlukan bahan untuk produksi, personel ruang penyimpanan akan menyerahkan permintaan bahan yang telah disetujui secara sah. Fungsi yang keempat yaitu memproses barang. Nah, dalam memproses barang itu bervariasi tergantung dari pesanan pelanggan atau sesuai dengan kriteria produk yang diinginkan oleh pelanggan. Departemen produksi akan melakukan review terlebih dahulu setelah barang sudah jadi untuk dilihat kecocokannya dengan yang dipesan oleh pelanggan serta menentukan harga pokok produksinya. Fungsi yang kelima, menyimpan barang jadi. Nah, saat barang jadi telah selesai, barang selanjutnya ditempatkan di ruang penyimpanan untuk menunggu dikirimkan. Perusahaan yang memiliki pengendalian internal yang baik biasanya menyimpan barang jadi di bawah pengendalian fisik yang terpisah, yaitu di suatu area dengan akses terbatas. Fungsi keenam yaitu mengirimkan barang jadi. Nah, pengiriman barang jadi merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Pengiriman barang jadi bisa ditukarkan dengan kas atau dengan aktiva lainnya. Untuk pengiriman barang harus diotorisasi oleh dokumen pengiriman yang disetujui secara layak. Dan fungsi yang terakhir yaitu file induk persediaan perpetual. Nah, biasanya ini mencantumkan informasi tentang unit persediaan yang diakuisisi dan dijual, serta yang ada di tangan atau yang ada di gudang. Nah, file ini juga berisi tentang biaya per unit. Nah, materi selanjutnya, bagaimana e-commerce dapat mempengaruhi pengelolaan persediaan. Nah, pada zaman sekarang ini, dengan adanya internet atau e-commerce akan memberikan dampak yang positif bagi beberapa pihak. Misalnya bagi perusahaan, dengan adanya e-commerce, perusahaan dapat mempromosikan barangnya serta menggambarkan dengan lengkap mengenai spesifikasi produk yang akan mereka jual. Perusahaan juga dapat dengan mudah melaporkan laporan keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, manajer juga dapat melacak keberadaan barang yang sedang dalam proses pengiriman dengan menggunakan internet dan GPS. Sedangkan bagi pelanggan, e-commerce akan membantu mereka untuk mengetahui bagaimana keadaan dan kuantitas barang secara real-time. Selanjutnya, bagi pemasok, mereka dapat memonitor aliran persediaan. Nah, akan tetapi, selain kenyamanan yang diberikan, internet atau e-commerce juga dapat memberikan dampak yang buruk bagi perusahaan. Misalnya seperti kebocoran data milik perusahaan yang selama ini terakses melalui internet. Nah, selanjutnya, untuk materi ketiga, 4, dan 5 akan disampaikan oleh rekan saya, Atifa Eviolina. Kepada Atifa, dipersilahkan.
Terima kasih moderator. Materi selanjutnya itu bagian-bagian dari audit persediaan, di mana audit siklus persediaan dan pergudangan dapat dibagi menjadi 5 aktivitas yang berbeda. Yang pertama, mengakui dan mencatat bahan baku, tenaga kerja, dan overhead. Di mana bagian ini meliputi 3 fungsi bisnis, yaitu pemrosesan pesanan pembelian, penerimaan bahan baku, dan penyimpanan bahan baku. Yang kedua yaitu mentransfer aktiva dan biaya. Bagian ini meliputi fungsi memproses barang dan menyimpan barang jadi. Yang ketiga yaitu mengirimkan barang dan mencatat pendapatan serta biaya. Di sini meliputi fungsi bisnis terakhir yaitu mengirimkan barang jadi. Fungsi ini merupakan bagian dari siklus penjualan dan penagihan. Jadi, auditor harus memahami dan menguji pengendalian tersebut sebagai bahan dari audit siklus tersebut. Yang keempat itu mengamati persediaan secara fisik. Nah, di sini auditor harus benar-benar mengawasi klien dalam menghitung persediaan secara fisik sehingga apa yang dicantumkan sesuai dengan jumlah pada fisiknya. Yang kelima itu menetapkan harga dan mengkompilasi persediaan. Di mana di sini auditor juga harus menguji biaya yang digunakan untuk menilai persediaan sudah mengikuti metode akuntansi yang benar dan diterima secara umum. Materi selanjutnya yaitu prosedur analisis. Nah, prosedur analisis ini merupakan hal yang paling penting dalam mengaudit persediaan dan pergudangan. Di mana prosedur analitisnya yaitu yang pertama membandingkan persentase margin quarter dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu membandingkan perputaran persediaan HPP dibagi dengan persediaan rata-rata dengan tahun sebelumnya. Yang ketiga membandingkan biaya per unit persediaan dengan tahun sebelumnya. Yang keempat membandingkan nilai persediaan yang ditambahkan dengan tahun sebelumnya. Yang kelima membandingkan biaya manufaktur tahun berjalan dengan tahun berjalan, di mana biaya variabel harus disesuaikan dengan perubahan dengan volume. Di sini adanya kemungkinan salah saji, yang mana lebih saji atau kurang saji persediaan dan harga pokok penjualan. Yang kedua, persediaan yang usang yang dapat mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang ketiga, lebih saji atau kurang saji persediaan. Yang keempat, lebih saji atau kurang biaya per unit yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan salah saji dalam kompilasi. Biaya per unit atau perkalian yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Yang terakhir yaitu salah saji biaya per unit persediaan, terutama tenaga kerja langsung dan overhead, yang mempengaruhi persediaan dan harga pokok penjualan. Nah, materi selanjutnya yaitu metodologi untuk merancang pengujian terinci atau saldo. Nah, di sini karena mengaudit persediaan sangatlah rumit, kita akan mendedikasikan bagian berikut untuk membahas dua aspek pengujian rincian saldo persediaan. Yang pertama yaitu observasi fisik dan penempatan harga dan kompilasi. Di sini tahap satunya yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi persediaan. Selanjutnya menetapkan salah saji yang dapat ditoleransi dan menilai risiko inheren untuk persediaan. Selanjutnya menilai risiko pengendalian untuk beberapa siklus. Tahap 2-nya yaitu merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian serta pengujian substantif atas transaksi untuk beberapa siklus. Tahap 3 yaitu ada prosedur audit, ukuran, item yang akan dipilih, penetapan waktu, di mana di sini merancang pengujian atas rincian saldo persediaan untuk memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan saldo. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Atifa. Untuk penyampaian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Pratiwi Evelyn. Kepada Pratiwi, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6, ke-7, dan ke-8, yaitu yang ke-7, observasi atas fisik persediaan. SAS 1 atau Statement on Auditing Standard AU nomor 331 sekarang mengharuskan auditor untuk menerima efektivitas metode perhitungan persediaan klien dan ketergantungan yang dapat mereka tempatkan pada representasi klien mengenai kuantitas serta kondisi fisik persediaan. Nah, dalam observasi atas fisik persediaan ini ada beberapa tahap yang harus dilewati. Yang pertama, pengendalian terhadap perhitungan fisik.
di mana auditor harus memahami pengendalian atas perhitungan persediaan fisik klien sebelum melakukan perhitungan persediaan dimulai. Lalu yang kedua, keputusan audit. Keputusan auditor dalam observasi fisik persediaan serupa dengan yang dibuat untuk bidang audit lainnya. Pada keputusan audit ini terdapat 3 poin yang perlu dilakukan atau diikuti. Yang pertama, penetapan waktu, di mana auditor memutuskan apakah perhitungan fisik dapat dilakukan sebelum akhir tahun, terutama atas keakuratan file induk persediaan perpetual. Yang kedua, ukuran sampel. Ukuran sampel dalam observasi fisik dapat dipertimbangkan dalam istilah total jam yang telah dihabiskan dan bukan jumlah item persediaan yang telah dihitung. Lalu keputusan audit yang ketiga, pemilihan item. Pada pemilihan item ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh auditor dalam pemilihan item tersebut, yaitu mengamati perhitungan item-item yang paling signifikan, lalu menyelidiki item yang mungkin telah usang atau rusak, dan membahas dengan manajemen menyangkut alasan mengeluarkan item yang material. Yang ketiga yaitu pengujian observasi fisik, di mana auditor memeriksa area fisik persediaan yang disimpan untuk memastikan bahwa semua persediaan telah diperhitungkan dan diberi teks secara tepat. Masuk materi yang ketujuh, yaitu audit atas penetapan harga dan kompilasi. Auditor harus memverifikasi bahwa perhitungan fisik atau kuantitas catatan perpetual sudah diberi harga dan dikompilasi dengan benar, di mana pengujian harga persediaan mencakup semua pengujian atas per unit klien. Lalu pengujian kompilasi persediaan termasuk menguji ikhtiar perhitungan persediaan klien, menghitung kembali harga dikalikan dengan kuantitas, memvoting ikhtiar persediaan, dan mentelusuri 13 total ke buku besar umum. Lalu ada 2 tahapan yang perlu diperhatikan atas penetapan harga dan kompilasi ini. Yang pertama, prosedur penetapan harga dan kompilasi, di mana observasi fisik merupakan sumber utama informasi pisah batas untuk penjualan dan pembelian. Lalu yang kedua, penetapan harga barang dalam proses dan barang jadi, di mana auditor harus mempertimbangkan biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead manufaktur. Materi yang terakhir yaitu yang ke-8, penggabungan pengujian. Pada penggabungan pengujian ini terdapat 5 jenis penggabungan. Yang pertama ada pengujian siklus akuisisi dan pembayaran. Ketika memverifikasi akuisisi persediaan sebagai bagian dari pengujian siklus akuisisi dan pembayaran, maka auditor juga memperoleh bukti mengenai keakuratan bahan baku yang diperoleh dan semua biaya overhead manufaktur yang dikeluarkan kecuali tenaga kerja. Lalu kedua, pengujian siklus penggajian dan personalia. Ketika auditor memverifikasi biaya tenaga kerja, kondisi yang sama juga berlaku seperti untuk akuisisi, di mana sebagian besar kasus catatan akuntansi biaya untuk biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung dapat diuji sebagai bagian dari audit siklus penggajian dan personalia. Yang ketiga, pengujian siklus penjualan dan penagihan. Sebagian besar pengujian audit atas penyimpanan barang jadi serta pengiriman dan pencatatan penjualan dapat dilakukan ketika siklus penjualan dan penagihan diuji, di mana klien menggunakan catatan biaya standar, lalu auditor mungkin bisa menguji harga pokok penjualan standar bersamaan dengan dilaksanakannya pengujian penjualan. Yang kelima, pengujian akuntansi biaya, di mana pengujian atas catatan akuntansi biaya merupakan sarana untuk memverifikasi pengendalian yang mempengaruhi persediaan karena auditor tidak memverifikasi sebagai bagian dari pengujian atas ketiga siklus sebelumnya. Lalu yang terakhir, pengujian mengenai persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi, di mana persediaan fisik, penetapan harga, dan kompilasi ini sama pentingnya bagi audit persediaan karena salah saji dalam salah satu aktivitas dapat menyebabkan persediaan dan harga pokok penjualan terjadi salah saji. Dan sebagian besar, audit harga pokok penjualan adalah nilai biaya faktur lainnya yang dikurangi persediaan akhir. Lalu pada pengujian persediaan fisik, auditor mungkin sangat tergantung pada file induk persediaan perpetual jika file itu telah diuji
dengan sebagian atau salah satu atau mungkin lebih dari siklus yang telah kita anggap sebagai dana dan dapat diandalkan. Lalu terakhir, ketika menguji pengendalian dan pelaksanaan pengujian substantif yang berhubungan dengan transaksi, maka auditor juga perlu mengintegrasikan pengujian yang berhubungan dengan tujuan audit yang berkaitan dengan saldo pengujian. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Tiwi atas penyampaian materinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator mohon maaf atas semua kesalahan dan kekurangan. Semoga video presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.